agak ke kiri nih. Jadi mungkin yang tadinya lebih ke arah field kanan, arah campsite, teman-teman NXL udah sedikit bergeser ke kiri untuk dapat safe zone atau checkpoint selanjutnya. Yaps, itu dia Rafael, dan ini dia 9 detik lagi, nggak kerasa bakalan muncul juga circle ketiga. Kalau kita di sini NGID sepertinya apakah bakalan mengamuk ingin menabrak tim 7? Ternyata The Pillars kalau kita di sini ramanya udah terknockdown oleh seorang KitKat menggunakan M14 yang connect ke kepala begitu saja. Seperti disegel bakal menerima damage yang cukup sakit juga. Ada Corona yang udah diaktifkan, mencoba untuk didekoi dulu dari KitKat. Sepertinya bakalan menerima damage yang nggak begitu sakit, tapi dari sisi lain ternyata Unit Anang berhasil knockdown juga dari seorang Justin. Ini kayaknya bakalan jadi clash yang cukup panjang karena di Brasilia sendiri ternyata kurang lebih ada 4 tim juga, Rafael. Nah ini PR-nya ya, kita tahu NGI ini memiliki Rama yang sebenarnya Rama itu adalah salah satu player yang nggak boleh ditumbangkan awal-awal buat NGID. Dia punya firing yang jauh dengan posisi supportnya, tapi kita lihat dulu West Bandit ternyata udah cukup pecah juga, Arman. Yes, ini dia West Bandit dari seorang Alpha sebenarnya udah melakukan pop-up dulu juga dari seorang Mat. Bakalan coba digocek dulu, mundur dulu bos, karena di sini Alpha nggak bakalan berhenti melakukan spray dan juga bombarding ke arah depan, dimana seorang Mat bakalan cukup sekarat banget. Jarnya ternyata coba melakukan lemparan floater dari seorang Sugi, tapi belum connect begitu saja. Coba dari pop-up kan begitu aja kah? Karena di sini Mat berhasil mendapatkan 2 knockdown menggunakan granat. Coba diras ke pasar beli beras, ras bosku. Di sini Cupai melakukan jam dengan cukup baik juga, berhasil mendapatkan 2 knockdown. Coba dicari di mana sih saya. Mana kamu? Jangan kabur. Alpha bakal bersembunyi di balik batu. Ada Alpha di balik batu, bakal disana juga, dan West Bandit juga harus dipulangkan juga oleh NXL. Karena di sini NXL jangan puas dulu karena ada Rimo juga. Rimo harus terknockdown oleh seorang Cupai menggunakan MB5 yang connect ke kepala begitu saja. Sementara di sini kalau kita lihat dari seorang Cupai berusaha untuk melakukan backup fire ke arah teman-teman. Coba diterobos, ada Chrono yang sudah diaktifkan juga. Coba dicari di mana kamu berada. Coba di jam shot dan cukup baik juga dari seorang Rimo di situ. Dari Cupai mencari di manakah Cupainya harus lockdown begitu saja. Seorang Mat langsung di end dari seorang Cupai, dari Mat dan seorang Jar bakalan kesulitan 2 versus 4 di sini bakalan coba dicari di manakah Jar berhasil juga, dan akhirnya NXL Liga Game harus ditumbangkan juga oleh Rimo Arjuna, Ravalda. Rimo Arjuna finally back on track, hampir aja kehilangan momentum tersebut, tapi dengan timing yang tepat menjadi third party terhadap NXL. NXL yang sempat tadi menegaskan pernyataan gue lagi, di mana NXL mengambil ke arah Brasilia kiri karena zonanya semakin menjawab ya ke kiri, dan ternyata bertemu sama West Bandit yang memang sudah menghover dari posisi field, turun sedikit memipir langsung ditabrak begitu aja. Tapi terlepas dari itu semua, gue tetap respect NXL tuh dari posisi rushing sampai defensifnya kuat banget sih, man. Yes, betul banget, kuat banget ya. Apalagi tadi Rimo tuh bener-bener datang di waktu yang tepat, sehingga dari NXL nggak sempat match kita, tapi kita moving lagi dan lagi, di mana ada Eko yang bakalan clash juga dengan XL, di mana Rain udah cukup sekarat oleh granat. Dari sini kita lihat dari seorang Ubed melakukan jumpsuit, coba di distract pergerakannya. Rain harus terknockdown oleh granat dari seorang Gustav, cukup baik sekali, di mana dari seorang Amore berusaha untuk mengisi medkitnya dulu dari seorang Ubed, memberikan distraksi, coba di jumpsuit dan akhirnya berhasil mendapatkan knock. Coba di defense K, karena di sini bakalan jadi clash yang cukup panjang juga. Ubed cukup sekarat, ada pop up yang cukup baik juga karena di sini ada tim 7 yang berhasil menjadi tamu tak diundang. Karena di sini Rain dan Ubed bakalan langsung di NK, tersisa seorang Rain dan juga Erzel bakalan jadi posisi yang cukup sulit, di mana seorang Rain udah menyadari keberadaannya. Ada dual factor yang udah digunakan juga. Digunakanкah untuk menghancurkan pertahanan dari Eko Esports yang masih berempat? Kalau kita lihat di sini Eko bener-bener beruntung banget karena dia dibantuin juga oleh tim 7 yang ada di rumah Harry Potter. Sementara di sisi lain dari tim The Pillar berhasil Segil Yuna. lagi-lagi kita ingat ya, Segil adalah salah satu man of the match-nya The Prime, di mana dia The Pillar, di mana dia berhasil mendapatkan Rama juga tadi dari posisi NGID, dan sekarang nge-pick off satu player base-nya dari posisi musuh yang lain juga gitu. Wow, Segil sih. Luar biasa serunya ya Ravalda, dan kita di sini Amore sebenarnya bakal melakukan panci gaming, coba dihancurkan glownya begitu saja. Sementara kalau kita lihat XCN lagi-lagi dengan 2 player memaksa mereka untuk bertahan lebih lama karena tim The Pillar sepertinya menjadi prahara rumah tangga di antara mereka. Kalau kita di Renda Kisil melakukan satu distract yang cukup baik, coba di jumpsuit kah Spider yang cukup baik, seorang Renda knockdown, tapi Erzel yang knockdown juga. Dan Eko
harus mendapatkan kemenangan atas XCN di sini. Wah, Eko sih memang dari kurvanya lagi naik. Dibuktikan juga di mana posisinya sebenarnya dia diras sama dua sekaligus, tapi dia berhasil mempertahankan nggak hanya jumlah playernya aja, tapi kompon dia sendiri, dan akhirnya Eko mesecure poin secara bulat juga. Nah, ini dia Segil yang tadi sempat gue shout out, 2 poin pick off dari dua tim yang berbeda dilakukan sendirian. Di belakang dia fokus terhadap NGID yang sudah kehilangan Rama. Di arah depan juga dia berhasil mendapatkan satu water play dari satu orang sendiri loh. Yes, satu orang ini Pillars. benar-benar memiliki penjagaan badan yang cukup baik juga ya. Betul. Dari seorang Segil. Dan kalau kita di sini kayaknya The Pillars berhasil diuntungkan karena mereka dapat circle juga. Tinggal nungguin kalau kita di sini Siren Devito sepertinya udah mendengarkan realnya peperangan di depan sana, coba ditungguin dari seorang Giant yang bakal melakukan Freydon juga menggunakan MP5, coba begitu saja dan berhasil mendapatkan knock dari seorang Opal. Bakalan tersasar di sepertinya bakalan menuntut eliminasi dan United sudah harus ditumpangkan di posisi ke-8. Sementara dari Devito dan juga Wings bakalan coba masuk, tapi di situ ada Segil dengan aim yang cukup jahat, langsung di-end oleh seorang kapten di sana juga. Dan ini menjadi sebuah bencana karena di sini dari Martian JD berusaha melakukan distract juga terhadap Xers yang dimana down dan sepertinya bakal langsung di-end. Kalau di sini kita lihat The Pillar sepertinya bakalan juga ketemu dengan Eko Esport yang udah siap dengan granat masaknya, dimana seorang Rainbow udah nungguin di bawah. Ravalda, Ini dia The Pillars yang akhirnya marah karena kalau kita lihat di arah depan Rimo ini jadi satu ancaman, hanya sedikit poin gapnya dari posisi The Pillars dan Rimo dari grup A-nya itu sendiri. Dan NGID yang belum secure poin sama sekali, tipikal player defensif di awal-awal, tapi udah kepikul Rama yang kita tahu salah satu backup support tertinggi dari NGID. Waduh, PR sih sebenarnya. PR banget, tapi ngomongin soal PR di sini Segil bakalan memiliki juga PR yang cukup berat karena Gila, dia harus melawan Segil. 4 orang. Berhasil dapetin 2 knock, bahkan Rainbow, Kapten dan juga di sini Amore sepertinya bakalan kesulitan juga oleh seorang Gustav menunggu momen yang tepat untuk masuk karena di sini dari Segil memiliki aim baret yang cukup tajam. Coba di spray down, coba di tapping menggunakan satu hand cannon, coba dilemparkan satu peluru. Tapi di sini bakalan jadi situasi yang cukup sulit karena dari tim The Pillars gak bakalan dapat circle. Sementara di sisi lain Marcia jadi berhasil mendapatkan Rimo, dan ini dia Bonafide harusnya menjadi sebuah tim yang diuntungkan banget dan Rimonya harus ditumbangkan juga. Ini bakalan jadi clash yang cukup panjang. Dir berhasil mendapatkan Eko Esport harus tumbang di posisi ketiga. Tersisa 2 tim antara Bonafide atau Marcia NJID yang bakalan buyah kah? Karena di sini Marcia seperti yang nggak bakalan menggunakan bareta. Coba di spam granat dan juga flashbang, coba dilemparkan 1, 2, 3 dakan dari Marcia melakukan rush menggunakan pop up dulu yang cukup baik juga. Coba ditungguin momen yang tepat di mana kamu berada. Dari Dir udah mempersiapkan dan dia ada jam cukup baik dari Marcia dan juga coba ditungguin, coba dijamsut lagi dan lagi Bonafide. Itu dia akhirnya NJID-nya ditumbangkan di posisi kedua dan akhirnya buyah lagi untuk Bonafide di match kelima. Waduh, what a play! Again and again Bonafide